warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aziza. Pada pembelajaran berikut ini kita akan membahas tentang jaringan pengangkut. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini sampai habis. Jaringan pengangkut atau vaskuler. Jaringan pengangkut adalah jaringan yang berfungsi untuk mengangkut air dan garam mineral serta hasil fotosintesis. Jaringan pengangkut terdiri dari floem dan xilem. Xilem adalah jaringan pembuluh yang berfungsi mengangkut air dan nutrisi yang diserap akar ke seluruh bagian tumbuhan. Sedangkan floem pada tumbuhan pembuluh fungsinya mengangkut zat organik hasil fotosintesis makanan seperti gula dari daun ke seluruh bagian lainnya. Selanjutnya yaitu fungsi xilem. Adapun fungsi pada jaringan pembuluh kayu yaitu sebagai alat transportasi atau alat pengangkut. Jaringan ini berfungsi untuk mengangkut air, mineral, dan juga zat hara dari akar ke daun. Selanjutnya semua kandungan tersebut akan disebarkan ke seluruh bagian tumbuhan. Zat-zat tersebut nantinya akan diserap di dalam tanah oleh akar ke daun. Berikutnya yaitu ciri-ciri xilem. Yang pertama memiliki dinding sel yang tebal, yang kedua selnya bertipe truncated, yang ketiga pembuluh kayu tersusun dari berbagai macam sel, yang keempat di dalam xilem terdapat kandungan lignin, dan yang terakhir pembuluh kayu tersusun dari sel-sel yang sudah mati. Struktur xilem ada tiga, yaitu yang pertama trakea. Trakea merupakan komponen pada jaringan xilem yang memiliki dinding tebal yang terdiri dari tabung. Secara umum, trakea hanya bisa Anda temukan pada tumbuhan berbiji tertutup atau yang juga kita dikenal dengan istilah Agiospermae. Tumbuhan berbiji terbuka hanya Anda temukan pada melinjo. Yang kedua, trakeida. Trakeida merupakan komponen penyusun pembuluh kayu yang memiliki diameter berukuran kecil jika dibandingkan dengan diameter yang terdapat pada trakea atau spermatopita. Yang ketiga, parenkim xilem. Sel parenkim merupakan bagian yang berfungsi sebagai tempat cadangan makanan berupa zat tepung. Berikutnya yaitu fungsi floem. Yang pertama menyalurkan hasil fotosintesis, yang kedua tempat menyimpan zat organik, yang ketiga melindungi sel pengantar, yang keempat membawa hormon penyembuh luka, yang kelima membantu pertumbuhan dan perkembangan pertumbuhan. Ciri-ciri floem. Yang pertama, dinding sel melintang dan berpori. Yang kedua, terdiri dari sel hidup dan mati. Yang ketiga, mempunyai sel hidup dan tidak berinti. Yang keempat, tersusun atas sel tapis atau sel mati. Yang kelima, tersusun atas parenkim, serabut, dan tersusun atas sel pengiring atau sel hidup. Dan yang terakhir, dinding sel terbuat dari lignin. Adapun perbedaan jaringan floem dan xilem yaitu yang pertama floem terbuat dari sel hidup sedangkan xilem dari sel mati. Yang kedua, floem mempunyai dinding sel yang terbuat dari selulosa sedangkan xilem terbuat dari lignin atau selulosa keras. Yang ketiga, dinding sel floem tebal sedangkan xilem dinding selnya tipis. Adapun perbedaan lainnya yaitu floem mempunyai sitoplasma dan xilem tidak mempunyai sitoplasma. Dan selanjutnya, dinding sel floem mempunyai profitabilitas, xilem permae fotosintesis. Tipe berkas pengangkut dapat dibedakan menjadi tiga tipe. Yang pertama, tipe kolateral. Tipe kolateral ini dibedakan menjadi dua, yaitu kolateral terbuka dan kolateral tertutup. Kolateral terbuka artinya jika di antara xilem dan floem terdapat kambium, sebaliknya kolateral tertutup. Dua, tipe konsentris. Tipe konsentris ini juga dibedakan menjadi dua, yaitu konsentris amfikibral dan amfifasal. Konsentris amfikibral artinya apabila xilem berada di tengah serta floem yang mengelilingi xilem. Sebaliknya, konsentris amfifasal artinya apabila floem berada di tengah xilem yang mengelilingi floem. Dan yang terakhir yaitu tipe radial. Berbeda dari tipe lainnya, tipe radial ini artinya letak xilem dan floem bergantian menurut jari-jari. Fungsi jaringan pengangkut ada dua, yaitu yang pertama mengangkut air dan unsur hara, yang kedua mengangkut zat hasil proses fotosintesis. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, yang pertama kita membahas tentang mengangkut air dan unsur hara. Air adalah sebuah komponen penting bagi seluruh organisme termasuk tumbuhan, di mana air berperan sebagai pelarut untuk menjalankan berbagai reaksi kimia pada tubuh. Air begitu dibutuhkan oleh tumbuhan yaitu berguna menjaga tekanan turgor,
supaya bentuk sel tetap turgid. Karena saat terjadi penguapan, maka akan menyebabkan salah satu hilangnya air dari seluruh tubuh tumbuhan. Yang kedua, kita membahas tentang mengangkut zat hasil proses fotosintesis. Tumbuhan adalah suatu organisme autotrof, di mana organisme yang mampu mensintesis makanannya sendiri melalui sebuah proses fotosintesis. Sekian video pembelajaran kita kali ini, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.